sadaqun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Untuk acara selanjutnya yakni pengajian Ahad pagi yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Fatoni, pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi Sidoarjo, dengan tema introspeksi amalan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan nikmatnya yang banyak sekali tak terhitung, sehingga kita diberi kesempatan untuk insyaallah menambah pengertian, pemahaman, ilmu tentang ajaran agama kita yang akan menambah amal soleh, amal kesayangan Pulau Panjang Sedaya insyaallah. Karena memang begitulah seharusnya, sebelum kita mempunyai semangat atau niat untuk menambah, mencari thalabul ilmi, maka yang lebih kita dulukan adalah semangat untuk mendapatkan pengertian agar kita bisa meningkatkan amal soleh kita. Mboten namung bernikmat-nikmat menikmati dapat informasi tambahan pengertian ilmu agama. Nah, ini pedomane rumuse ngoten. Niate secara sederhana thalabul ilmi. Nek wis nambah ilmune digawe apa? Niku sing penting. Ya, sehingga motivasi, keinginan, niat kita akan meningkatkan, menambah amal kebaikan kita di dalam kesempatan hidup kita berikutnya. Ini lebih kita utamakan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau mau disampaikan, kalian pembawa acara, judulnya apa? Introspeksi amalan. Niki berangkat saking salah sijine doa Nabi Ibrahim alaihissalam wonten Al-Qur'an. Ingkang kula panjenengan insyaallah sebagian di antara kita telah mengamalkan doa niku.
Kalau belum, maka kita siap-siap nambah amalan berupa doa yang kita ambil, kita warisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang kula pengen sedaya maklum bilih Nabi Ibrahim alaihissalam menika sangat terasa rasa-rasane pun dekat dumateng kula pengen sedaya. Satu-satunya nabi yang terus kita ucapkan, kita sebut-sebut namanya, istilahnya kecanda-canda asmanipun. Wonten amalan napa? Wonten amalan napa? Salat tahiyat akhir niku mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sholawat yang disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kakah Nabi sakliyapun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang terpilih dalam mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad dikaitkan dengan sholawat kepada sinten Nabi Ibrahim alaihissalam. Niku mestine kula pengen nggadahi pikiran apa ya rahasia kata, napa ya manfaatnya, hikmahnya. Oh banyak. Antara lain ingkang kula pengen insyaallah pada pagi hari ini membahas. Inggih menika salah setunggale doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'anul Karim, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127. Surat Al-Baqarah ayat 127. Engkang beto Al-Qur'an mushaf utawa handphone monggo dipun pirsani. Sami-sami kita ucapkan insyaallah menambah barokahe majelis menika. Ta'awudz rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Surat Al-Baqarah ayat pinten? Sajane wonten malih 128 tunggal ayat malih sak sampune niku. Cuma biasane terus kula panjenengan menyingkat saking ayat niku diambil Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terus dilanjut napa biasane wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Niku potongan ayat
Selanjutnya ini menika 128. Ingkang lengkapnya adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Digandeng kalih ayat sebelumnya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kata-kata ini sapal ngamalaken iki. Ini ki oleh-oleh iki. Nah, oleh-oleh salah siji oleh-oleh barokah majelis pengawasan Ahad pagi hari ini. Nggih menika tambahe donga yang kita ambil dari Al-Qur'anul Karim yang merupakan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengandung hikmah pelajaran yang berikut ini akan kita bahas. Nah, semuanya dihafalno dhisik. Niku syaratnya. Nek durung hafal gak tak terus mau ngaji. Monggo, 1, 2, 3. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pendek, mengandung pelajaran ingkang kathah, mendalam, mendasar. Monggo dipun ngajeni. Niki kula pendet saya saripatikan dari tafsir Ibnu Katsir di dalam ayat ini. Mungkin menawi longgar monggo dibuka sumbere. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail, sinten Ismail itu? Putranya Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membina atau meninggikan pondasi Ka'bah. Qawaida minal baiti. Al-qawaida niku pondasi dan tiang-tiang bangunan Ka'bah. Asale mboten wonten wujud bangunan. Niku kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun fondasi bangunan Ka'bah yang sampai sekarang kita bisa menyaksikan. Niku sing bangun pondasine Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membangun fondasi dan temboknya, tiang-tiangnya niku Nabi Ibrahim dibantu kalian putrane Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, di tengah-tengah bekerja sasampune dukur ngoten niku terus donga dumateng Gusti Allah Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail niku. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ceritane ayat niku peristiwa pembangunan Ka'bah. Fondasi, tembok dan tiang-tiangnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim.
Sing nglumpukaken watu, memberikan batu-batu itu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menata dadi bangunan. Niku sing nyediakno sing golek watu niku Nabi Ismail. Wong loro ndi sing bangun Ka'bah. Sasampune surata dukur terus dongane nggih niku kala Rabbana taqabbal minna. Duh Gusti Pangeran mugi panjenengan nerami amalan kula. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Niki menawi kula panjenengan maca ayat niki angen-angen sak maknane bayangno keadaane Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail. Bangun ya duduk bangun omahe dhewe. Bangun Ka'bah ingkang disebut Ka'bah menika napa? Baitullah. Dalamnya sinten? Rumahnya Allah. Mboten kok kepentingane dhewe, tapi diperintah kalian Gusti Allah untuk membangun rumah Allah Ka'bah. Sinten se Nabi Ibrahim niku? Wa yattakhidallahu Ibrahim khalila. Wonten surat An-Nur dipun sebataken Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, khalilnya. Kekasihnya Allah disuruh membangun rumahnya Allah. Niku kan wis hebat. Nabi Ibrahim kekasihipun Gusti Allah diperintah bangun Ka'bah. Sing merintah Gusti Allah. Lah kok dungane kok kaya ngono dungane. Duh Gusti Allah mugi panjenengan trima amalan kula bangun Ka'bah niki. Sehingga wonten salah setunggal sahabat maca ayat niki niku sampai nangis. Wahai Ibrahim ya Khalilur Rahman, sampai niku kekasih Gusti Allah. Terus bangun omah Baitur Rahman, omahe Gusti Allah. Lah kok sik ana kekhawatiran gak ditampa ambek Gusti Allah. Niku pelajaran hikmah saking ayat menika, suasananya batin Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail yo nglaksanakno perintah Gusti Allah. Yo disebut kalian Gusti Allah dhewe minangka Khalil utawi kekasihipun hamba kinasihnya Gusti Allah. Taat mituhu dikasihi kalih Gusti Allah. Lah wis nglakoni, wis melaksanakan perintah Allah dalam keadaan beliau adalah manusia yang dikasihi oleh Allah, hamba kekasihnya Allah. Lah kok dungane namung kados ngoten. Ya Allah mugi panjenengan terami amalan kula. Sehingga di dalam kitab tafsir disebutkan ini merupakan pelajaran bagi orang-orang beriman manakala melakukan suatu amalan, amal soleh berangkat dari keimanan, melakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah. Niku niru Nabi Ibrahim, punya rasa rendah hati, punya harapan diterima, dan ada ketakutan, ada kekhawatiran. Jangan-jangan tidak ditompo ambek Gusti Allah.
Sehingga dengan demikian orang yang beriman, beramal soleh, niku mboten wonten rasa takabur, rasa sombong, berbangga diri ketika melaksanakan amalan. Kalau pengen sedaya ngitung-ngitung amalan iki wis akhir tahun kan. Saya tak hitung-hitung apa introspeksi, apa sing tak lakoni tahun iki. Naik turun nih, kadang ngaji, kadang nggak ngaji. Oh gak ngaji soalnya pandemi, gak apa-apa wis. Online aja teko handphone. Sing lihat-lihat nih amalan-amalan kegiatan sehari-hari kula panjenengan. Ya apa ya kira-kira apa sing perlu tak koreksi? Oh akeh ketaatan. Oh mek sithik kadang-kadang maksiat. Wis aman wis. Oleh kapling ini kata ya, rasanya harus mesti ya. Jangan lupa kita beramal soleh itu melalui proses juga, disortir kalian Gusti Allah. Amal soleh memang temena memenuhi syarat. Syarat utamanya apa? Al-ikhlas. Mbok menawa ana kecampuran-kecampuran, mbok menawa ana kurang-kurangi, ana cacate. Donga dumateng ngersane Gusti Allah, taqabbal minna. Iki pelajaran saking surat Al-Baqarah ayat 127 niki. Nek kula panjenengan ngoten dibandingaken Nabi Ibrahim alaihissalam. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Kula panjenengan iki statuse ngoten napa sih? Wonten ngersane Gusti Allah. Kinasihe Gusti Allah wonten ah. Karena dalile. Nggih. Perawakane Recengane. Potongane istilahnya. Potongane kok ngono kok kinasih Gusti Allah ngoten. Nabi Ibrahim ini Khalilullah. Kula pendek sebae niki statusnya mboten jelas. Tidak ada yang memberitahukan kepada kita disebut apa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim jelas Khalilullah. Terus malih gelare Nabi Ibrahim ini napa? Wonten hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi Ibrahim itu sinten? Sinten? Bapak para nabi, Abul Anbiya, anake, putune, buyute. Jadi nabi kabeh. Nabi kabeh. Nah, anak kula pengen dados nopo? Apa yang mereka lakukan? Niki Nabi Ibrahim bapak para nabi sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku merupakan zuriyah keturunanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh. Ingkang kados ngoten mawon. Nglampahi perintah Gusti Allah. Tasih butuh donga nyenyuwun DP wonten ngersane Gusti Allah. Rabbana taqabbal minna. Gak ono rasa sombong mboten wonten. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan trami amalan kula menika. Wonten tafsir Ibnu Katsir dipun sebataken. Ibnu Katsir menafsirkan ayat menika kalian ayat ingkang lintunipun. Menika surat Al-Mu'minun. Ayat 1. Nah, kula panjenengan meneliti Al-Mu'minun ayat 1 niku minangka rangkaian mulai 57, 58, 59, swidak siji. Niku satu rangkaian makna. Sehingga untuk memahami
untuk memahami lebih jauh, lebih mendalam pelajaran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 niku monggo kita perhatikan 5 ayat surat Al-Mu'minun. Ayatnya pendek-pendek. Niku mangke insyaallah saged dadi sarana introspeksi kula panjenengan sedaya. Sampun ketemu, monggo sareng-sareng. Ta'awudzu rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum dipun pirsani niku sing bertanya pun ana Qur'ane. Pun pirsani kula. Nah, terus diucapno bareng-bareng nambahi barokah. 1 huruf 10 ganjaran. Ya, maca Quran. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. 5 ayat pendek-pendek. Kunci memahami surat Al-Baqarah ayat 121. Dungane Nabi Ibrahim. Sehingga kalau pengen nek ngamalno dungane kala wau sing awal kula sampaikan niku kebayang penghayatan kita, pengertian kita tentang doa itu inggih menika dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Nggih. Monggo dicatet, dieling-eling. Insyaallah muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Nambah pengertosan pemahaman kula panjenengan sedaya tumrape Al-Qur'an. Nggih. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut kepada Tuhannya mereka berhati-hati. Berhati-hati, waspada, ngomong sak ngomong, ngucap sak ngucap, tindak tanduk, polah tingkah, kelakuan niku ngiling-ngilingi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih Allah Subhanahu wa taala niku nggadahi petugas sing nyatet amal perbuatan kula panjenengan sedaya. Sinten niku? Malaikat raqib atid. Walaupun tidak ada orang yang tahu, tercatat, terekam semuanya. Yang menungso mawon to. Saged ngerekam iki wonten kamera CCTV. Oh niku teng handphone. Kadang sakniki wonten kaca mripat niku wonten sing kamera teng pinggire kacamata wonten nggih saged ngerekam. Wonten kadang dalam bentuk pin saged ngerekam. Niku iso diputer maneh
2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kepungkur yang akan datang itu peristiwa sekian tahun yang lalu bisa terapkan. Maka menika ayat surah Al-Mu'minun menceritakan tentang orang-orang yang takut kepada Tuhannya sehingga mereka berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam berkata-kata. Niki alat introspeksi kula panjenengan sedaya. Apa iya kula panjenengan sedaya selama ini sudah melaksanakan ayat ini? Bu-ibu, bapak-bapak, para sederek. Nun sewu. Kula panjenengan dipun tangleti kalian ayat menika. Apakah kita termasuk orang-orang yang karena takut kita kepada azabnya Allah, siksanya Allah, maha adilnya Allah, terus kula panjenengan sedaya ngati-ngati dalam setiap perkataan, perbuatan napa nggih? Nah, kan judulnya introspeksi. Ini diintrospeksi kula panjenengan sedaya kalian ayat. Alat untuk introspeksi. Kita ngerti. Ini ada orang disebut wonten ayat menika, ada orang yang berhati-hati di dalam berkata-kata, yang berhati-hati dalam berbuat. Kenapa berhati-hati? Kenapa perhitungan? Kenapa waspada? Soalnya takut kepada Allah yang maha teliti. Bima ya'maluna muhit. Allah itu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia adalah maha teliti. Innallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha mendengar, maha melihat. Niki kula pengen terus maca ayat niki koyok-koyok ditakoni, apa iya? Kurang ono sing jawab ae. Ora ragu. Napa iya kula pengen sedaya ngelampahi kehati-hatian di dalam berbuat, berkata-kata. Oleh karena kita sadar Allah niku maha teliti. Nah, ini pertanyaan. Pun jangan mawon kira-kira napa niku jawaban kasar mawon. Teliti napa hati-hati napa mboten kula bayar saya. Mosok. Nggih nek diitung umpamane kehati-hatian niku 60% lah, nek 100% mboten percaya kula. 100% berhati-hati ngoten kadang-kadang nggih keperucut. Nggih ta? Omongan nggih keperucut. Kadang-kadang perbuatan nggih kadang-kadang geladrah. Nggih mboten? Nek 100% mboten mungkin. Nek 60% kira-kira ya napa? Insyaallah. Insyaallah nggih. Iya nggih nggih. Nggih. 55%? Nggih. 51%? Nah, insyaallah. Nggih. Nggih, GR dhisik. Nek jago iku keloro dhisik sing penting. Nggih, insyaallah kita adalah orang-orang yang ada minimal niku dikatakan duwe rem, punya daya kendali, gak sakarepnya sendiri. Nggih. Kula pengen insyaallah tidak termasuk orang-orang yang sakarepnya sendiri. Insyaallah. Napa? Sakarepnya sendiri. Insyaallah ada lah remnya niku. Oh, mosok aku nglakon ngene. Gak mungkin. Mosok aku bejo. Ya tapi keprocut ya, terpaksa bejo ya. Ya gak rutin. Kadang-kadang jujure ping 10 bejoe pengantos ping 20. Nauzubillah min keprocut wae, kadang ping 2 ping 3. Sampun ayat berikutnya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang
yang mereka beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Napa nggih kula panjenengan sedaya beriman kepada seluruh ayat-ayatnya Allah. Nggih? Yakin? Nggih, yakin aja ngomong insyaallah nek iman nggih yakin wae gak oleh insyaallah. Insyaallah ragu-ragu dalam iman. Nasa. Ragu-ragu dalam iman. Nasa. Islam itu adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah, sebagaimana firman Allah, "Innad dina 'indallahi Islam." Islam itu adalah di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai agama yang sempurna. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Nah, nek gak yakin, bermasalah nih. Wong agama Islam kok gak yakin Islam itu sebagai agama yang sempurna. Ono cacat, ono kekurangan. Quran ono kekurangan, ono cacat. Lho, Quran itu la raiba fihi, gak ono keraguan. Kok nek ono sing ragu terhadap ayat-ayat Allah, ragu. Nah, niku saya disortir niku duduk barisan wong sing iman. Monggo nomor 1 orang yang berhati-hati karena mengingat Allah yang Maha Teliti. Insya Allah walaupun 51% dan seterusnya, walaupun 100% tidak berhati-hati, tidak sampai 100%. Nomor loro, niki introspeksi yang nomor 2 adalah apakah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah? Kita yakin, ya, kudu yakin. Yang ono sing ragu-ragu monggo mentang letaken. Napa bab napa ragu terhadap ayat Allah. Terus nomor 3, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah. Yakin? Yakin. Napa nggih kula panjenengan sedaya adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik. Yakin? Yakin? Yakin. Kadang-kadang keblowo dalam ucapan, kadang-kadang khilaf dalam perbuatan, tapi tidak ada maksud untuk menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Di dalam hal tauhid murni 100%, muga-muga mawon insyaallah. Tapi nek sampai 1% di dalam hal tauhid insyaallah nggih mboten. Kula panjenengan sedaya netepi la ilaha illallah. Nomor 3. Terus nomor 4. Nomor 4 niki merupakan ayat utama untuk memahami doa Nabi Ibrahim kalawau. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan sesuatu pemberian, hati mereka takut oleh karena mereka menyadari bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Pernah suatu ketika istri pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika Aisyah radhiyallahu anha. Piyambakipun tangglet dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun huwa alladzi
yashriku wa yazni wa yashrabul khamra. Nah ini pertanyaan. Ya Rasulullah, ayat engkang unine walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun dan seterusnya niku kalau mau. Nopokah ayat niki cerita kisah tentang orang yang yasriqu mencuri, wa yazni dan dia juga berzina, wa yashrabul khamra dan dia minum khamr, wa huwa yakhafullaha ta'ala. Dia minum khamr, dia berzina, dia mencuri, dan orang itu takut kepada Allah. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, la ya Aba Bakrin, ya bintas Siddiq, walakinnahu yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafullahu ta'ala. Tidak begitu wahai anaknya Abu Bakar, wahai anaknya As-Siddiq. Akan tetapi ayat itu bercerita tentang orang yang yusolli, dia mengerjakan sholat, wa yasumu dan dia berpuasa, wa yatasaddaqu dan dia bersedekah, dan dia takut kepada Allah. Ayat ini oleh seorang tokoh tabi'in yang bernama Abdul Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri nika dipun komentari bahwa ciri keadaan orang beriman adalah orang beriman itu mengumpulkan di dalam dirinya amal kebaikan dan rasa takut kepada azab Allah. Sedangkan orang yang munafik, bedanya dengan orang yang mukmin adalah munafik dan mukmin itu bedanya. Kalau orang mukmin itu mengumpulkan dalam dirinya kebaikan dan takut kepada azab Allah. Adapun orang munafik itu cirinya adalah mengumpulkan dalam dirinya keburukan dan rasa aman dari azabnya Allah. Kelakuannya elek, tapi rumongsone aman saking hitung-hitungannya, hisabnya, azabnya, siksanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Niku diterangkan oleh Hasan Al-Basri di antara ciri orang munafik ini. Amale gak pantai akeh. Ini amal saenane nek dihitung-hitung lebih banyak maksiat dosanya eleke, tapi pede. Oh aku ngene wis swarga, masuk ning neraka nyemplung paling sedina rong dina dintas wis. Niku hati-hati. Kula panjenengan menawi maca hadis, ngrungokno hadis, jelas tanda-tanda munafik niku nek ngomong napa? Idza haddatsa kadzaba. Terus mari ngono nek dipercaya napa? Khianat. Terus napa? Menawi berjanji wa idza wa'ada khalafa, ketika berjanji mengingkari. Wa idza tumina, dan ketika dia dipercaya, diberi amanat, khona, berkhianat. Niku
gambaran atau keterangan penjelasan dalam hadis yang lain ingkang kula panjenengan sampun memahami. Nah niki wonten keterangan ulama tentang kemunafikan. Cirine wong munafik iku amal perbuatane elek tapi rumangsa aman saking azabe Gusti Allah. Niku maksudnya sampun ngantos kula panjenengan tiyang mukmin niku kados ngoten. Tiyang ingkang iman sehat imane niku nglakoni kesaenan tapi ana tetep kekhawatiran. Jangan-jangan amal solehku iki cacat. Ana kurang-kurangi, jangan-jangan rusak. Jangan-jangan wis ana pahala ganjaran tapi dibatalno kalian Gusti Allah ganjarane. Soale kula panjenengan sedaya kadang-kadang mengungkit-ungkit apa yang kita lakukan. Wonten kabeh niku wonten Quran niku wonten kabeh. Tiang ingkang bersedekah terus di waktu yang lain terus mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang yang 10 tahun yang lalu diberi sedekah. Dan itu sakit terhapus. Makanya orang beriman itu terus di dalam keadaan waspada dan hati-hati. Ini kisah dimaksud ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang yang memberikan pemberiannya, sedekahnya, infaknya, amal solehnya, tetapi di dalam hatinya ada kekhawatiran. Dan seharusnya begitulah orang yang beriman, berbuat kebaikan tapi mempunyai al-khauf. Loh, kan duwe pengarep-arep. Roja ya ono, ya tetap optimis. Ar-roja niku tetap optimis, percaya wis ditampa karo Gusti Allah. Cuma ibarat kendaraan itu ada yang mendorong kita gas, tapi ono rime. Kita mempunyai optimisme, harapan ar-raja untuk diterimanya amal kebaikan kita, ketaatan kita, ibadah kita, tapi ojo jul-julan sehingga gumede, sehingga GR. Nanti maksudnya harus diimbangi dengan ada remnya ini. Oh iya, ojo, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan ono cacate di dalam hal kaidah memberikan, dalam hal kaidah ngelakoni amal ibadah. Ojo-ojo ono cacate yo. Wis ya Allah, kula pasrah mawon, kula pasrah pokokan niki pokoke amal kula sak karung niki. Nek panjenengan sortir nggih sortir monggo, tapi nggih panjenengan trami ngoten ya. Yang nek sadean kan ngoten sih. Ya nek kulaan niku nggih nek tumbas bijian, eceran ngoten saged dipilih ngoten. Tapi nek kintalan sak napa niku sak ton, nek barang niku sak kodi ratusan kodi ngoten mosok dipilih siji-siji kan mboten. Sak karung sak keranjang wis iki. Lha iki apik ya barang iki. Ya pokoke iki gelem ya iki, gak gelem ya iki itung dhewe. Rong dina ngitung tok ning deloki miliki iki ana tumbas topi ngoten umpamane. Grosiran. Diteliti ya setunggal-setunggal. Apa di antara pulaan kopiah? Maksud sak karung pirang-pirang biji atusan atau ribuan diteliti ya. Kan nggih mboten. Nah, mboten. Tapi Allah Subhanahu wa taala niku Maha teliti.
Niku masalahe. Beda kalian kula pengen menungso. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesarnya tafsirnya orang Indonesia niku biji sawi. Durung karuan lho panjenengan nate ningali biji sawi, isine sawi. Tapi diterjemahno misqala dzarrah biji sawi. Sebesar apapun yang paling kecil, sekecil apapun yang paling kecil, pokoknya benda yang paling kecil yang untuk melihatnya diperlukan alat-alat supaya bisa terlihat. Niku gedene sak wonten niki mawon. Menawi kula panjenengan amal sae niku bakal kula pengen sedaya melihat hasilnya, balasannya. Kenapa? Karena Allah itu maha teliti. Nah, makanya terus kalau pengen gadai pengharapan, ya Allah Engkau maha teliti, Engkau maha tahu tentang aibku, tentang kekuranganku, tentang khilaf-khilafku, tentang cacatnya amalku, kurangnya ibadahku. Nah, sholatnya kekurangan dalam khusyuk ketika sholatku. Ngoten bareng kula pengen saya ngertos niku iso ngukur awake dhewe lah. Lha pancene duduk kekasih Gusti Allah. Mangane amal ndongane ya Allah pengen trima mawon pun niki kuwatan disortir pengen maha teliti monggo disortir kula pasrah bongkokan mawon pokoke panjenengan trami lah ya Allah wonten kurang-kurange panjenengan Ngapunten. Jangan pangapunten. Niki rohaniah kebatinan dari doa ini. Sampai ngantos, ya, di satu sisi bersyukur, alhamdulillah hari ini, bulan ini, tahun ini, insya Allah lebih banyak amal kebaikan daripada dosa dan maksiat. Tapi bagaimanapun ya Allah panjenengan terami. Ku persembahkan inna sholati sholatku saat temani sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati kematianku lillahi rabbil alamin adalah untuk Allah Tuhan seluruh sekalian Allah. Pun dipasrahno. Wonten kurang-kurangane panjenengan sepuro Gusti Allah. Wonten salahe panjenengan hapus kesalahan ya Allah. Makanya selain di sepuro niku kula pengen niku njaluk ning Gusti Allah niku napa untuk supaya dihapus. Wis kecatet kalian malaikat roket atin wis ana catetane salah dosa niku wis ana. Makanya terus wa kaffir 'anna sayyi'atina ya Allah mugi panjenengan hapuskan. Jadi selain mohon ampunan niku wis kadung kecatet niku dongane njaluk catetane niku panjenengan hapus mawon ya Allah. Para bapak, para ibu hadirin, niku sing dimaksud ayat orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, wa qulubuhum dan hati mereka wajilatun. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasannya kepada Allah lah mereka akan kembali. Ya apa ya apa. Niku mboten saged Gusti Allah niku. Ya. Kalau pengen bermaksud menutupi sesuatu dari Gusti Allah ora iso, enggak mungkin.
Kula pengen sedaya ndonga ana apa katahe dongane terserah Gusti Allah. Allah tidak bisa didikte dengan doa-doa kita, dipaksa dengan doa-doa kita, tidak bisa. Allah niku Al-Qahhar, Maha Pemaksa. Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Maka ini kula pengen donga dengan segenap perasaan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak iso dipeksa-peksa. Sehingga ojo namung kula pengen niku ngelampahi amalan dengan keyakinan yang berlebihan dalam arti pasti diterima oleh Allah. Nek donga mesti dikabulkan dalam arti tidak ada kesadaran bahwa Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Donga perintahnya Gusti Allah bahwa Allah apakah akan memberikan kepada kita sesuai yang kita minta, itu kula pengen sedaya pasrah dumateng Gusti Allah. Tidak bisa maksa-maksa. Kula pengen sedaya namung ngemis, namung DP di hadapan Allah, merendahkan diri dengan doa itu. Kita tunjukkan, kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Sehingga di dalam ayat itu kalau wajilatun, keadaan jiwa kita yang gelisah, yang sedih itu oleh karena kita semua akan kembali kepada Allah. Padahal Allah itu Maha berkuasa, padahal Allah itu Maha teliti. Piye yo kok nek bali ning Gusti Allah. Wis gak iso kita menutupi segala apapun yang kita ingin tutupi, menyembunyikan sesuatu apapun yang kita ingin sembunyikan. Bahkan di hari pengadilan akhirat itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa yukallimuna aydihim, yang berkata-kata adalah tangan mereka. Terus napa niku? Surat Yasin niku lho. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, disaksikan oleh kaki terhadap apa yang kita lakukan. Niki sing biasae napa lisan ini sing biasae bojo basa-basi ya, mujamalah, sing biasane napa nglampahi istilahnya lidah tidak bertulang. Niku mboten damel persaksian wonten akhirat. Langsung pelaku nih, tangan ya tangan, sikil ya sikil, rambut ya rambut, ngoten. Oleh karena itu kita walaupun beramal soleh, kita mempunyai kekhawatiran jangan-jangan Allah tidak menerima, jangan-jangan ada cacat, jangan-jangan dibatalkan pahalanya demi hukum. Nah, hukum itu Gusti Allah batal demi hukum, melakoni kesaenan tapi syarat dan ketentuan tidak dilaksanakan. Nah, terakhir niku ayat sudah siji. Nah, introspeksi terakhir. Ulaika alladzina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yusari'una fil
khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah nomor ayat 57, 58, 59, swidak. Mereka itulah yang mempunyai keadaan seperti itulah yusari'una fil khairat, orang-orang yang bersegera, yang mempunyai semangat berlomba-lomba fil khairati, di dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu. Nopo hasilnya, nopo buktine menawi kula panjenengan sedaya berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim dan benar di dalam mengerti doanya Nabi Ibrahim. Buktinya adalah kula panjenengan sedaya menjadi orang yang bersemangat di dalam amal soleh, di dalam amal ibadah. Nek ana wong kula panjenengan sedaya suatu ketika mbok menawa suatu ketika muncul rasa bosan, muncul nglukrone di dalam nglakoni kesaenan, niku jangan-jangan niku kalau kurang di dalam meyakini bahwa Allah Maha Teliti, kurang di dalam menghayati bahwa Allah mempunyai azab. Menawi kula pengen sedaya donga ngamalno donga Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Angen-angen napa sing kula pengen nglampahi amal ibadah niku kula pengen rumangsa butuh supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa kekhawatiran gak diterima, akibatnya napa? Ya sing sregep nglakoni kesaenan. Ojo ngremehno amal kesaenan walaupun berupa menyingkirkan duri dari tengah jalan. Napa mawon sing saged kula panjenengan sedaya lampahi dari kebaikan, dari kesaenan amal soleh pun ngantos mikir, oh ini sepele, ini masalah kecil banget. Soalnya sing sering niku nek nglampahi perkara cilik-cilik sepele ngoten niku insyaallah luwih ikhlas. Nek sing gedhe-gedhe ngoten niku bodhone nggih dikata. Nggih. Bodhone niki kata ikhlas niku luwih angel. Tapi nek nglakoni amalan-amalan enggan cilik-cilik sepele ngoten niku gak didelok wong ngoten niku. Nah niku insyaallah lebih kondusif. Kirangan malih nek jaman handphone ngeten iki nglakoni napa-napa di foto selfie. Lalu dikirim ning grup WA. Alhamdulillah hari ini saya sudah melaksanakan sedekah pagi hari. Salat tahajud alhamdulillah tadi malam lengkap saya 11 rakaat. Yang mulai dan tahajudnya dan witirnya. Nggih. Dan niku masih amalan cilik-cilik nek wis kadung kena handphone ngoten niku iso rusak gak karu-karuan amal ini. Nggih. Biarlah itu menjadi urusan kita, kebaikan, kesolehan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah dicerita-cerita nang wong. Namun para hadirin, semoga nambah ingkang kula sampaikan iki manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wonten sesi tanya jawab ya. Sementara kula akhiri rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya. Untuk selanjutnya mungkin kami buka termin pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait tema hari ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwanto. Yang saya tanyakan, yang pertama yaitu di dalam Al-Quran Al-Mu'min tadi ayat 57 sampai 61 itu ada orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Kadang kita atau saudara kita ormas lain itu dia tidak merasa atau tidak terasa bahwa dia itu menyekutukan Allah. Bagaimana cara kita untuk menasihati atau juga agar kita juga ikut juga menasihati diri kita sendiri dan ayatnya bahwa dari seperti itu sebenarnya menyebutkan Allah secara tidak sadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berdosa itu kan masuk neraka. Orang berdosa itu kan manusia. Apakah bisa orang yang manusia itu walaupun ada levelnya, maksudnya dia masuk neraka itu berapa tahun itu, apakah ada kasusnya atau ada kitabnya, umpama melakukan maksiat ini masuk neraka berapa ribu tahun, maka ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ditanya. Ampun, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tentang kesyirikan. Kalau ada orang yang menurut yang kita ketahui, yang kita pelajari termasuk berbuat syirik, terus dia melakukan hal itu, apa yang kita harus lakukan? Ya, tentu saja secara umum kewajiban kita wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita memberikan nasihat dalam kebenaran dan dengan kesabaran. Nah, untuk memberi pemahaman bahwa yang benar itu demikian, yang batil itu demikian, ini diperlukan proses kita memberitahu dengan cara yang bijaksana. Karena orang berbuat
syirik atau berbuat yang lainnya, dosa-dosa, itu kadang bukan karena mereka melakukan itu dengan kesadaran, tetapi karena tidak tahu. Seseorang yang melakukan suatu dosa karena tidak tahu bahwa itu dosa, maka dia tidak dihukum oleh Allah karena melakukan hal itu. Dihukumnya adalah kenapa kok tidak tahu. Jadi kenapa kok tidak tahunya itu. Kalau sudah tahu tetap melakukan, nah barulah kemudian dihukum oleh karena perbuatannya itu. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana orang itu memperoleh pengetahuan. Kalau sudah kita beritahu atau kemudian sudah ada alat-alat sarana untuk mengetahui, tapi dia tidak mau melaksanakan, itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Hingga kula panjenengan kira-kira nek zaman ngeten iki insyaallah kepingin roh nopo mawon dari hal keterangan atau hukum-hukum agama Islam itu sangat gampil kan ngoten sak wayah-wayah. Leyeh-leyeh wayah teng pundi-pundi wonten saged mawon. Nggih. Teng pundi, Pak? Google. Takon wis watah. Dadi nek kok sampai gak roh bahwa itu syirik dan dia tetap melakukannya, niku ya nopo wis gak duwe karep, oleh karena tidak mempunyai istilah niku walam najid lahu azma. Kami tidak mendapati dalam dirinya azam, tekad, gak duwe karep. Niku surat Toha tentang Nabi Adam. Niku sudah diberitahu oleh Allah untuk tidak makan buah tertentu di surga pada waktu itu. Terus akhirnya tetap makan Nabi Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran disebut Adam dalam hal itu adalah walam yajid lahu azma. Kami tidak mendapati dalam diri Adam yaitu azm, tekadnya. Sebenarnya sudah tahu larangan itu, tetapi oleh karena besarnya gangguan atau rayuan dari iblis sehingga dia melakukannya. Jadi ada masalah tentang kemauan atau azam untuk melakukan itu. Kadang bukan masalah pengetahuan saja. Kalau sudah niku panjenengan gak duwe karep untuk memperbaiki diri, gak duwe karep niku nggih salah ya. Kalau untuk pengetahuan saya kira mudah untuk mengetahui mana-mana yang merupakan kesyirikan. Ya. Nah, jenengan kagungan nomor WA-ne dikirimi mawon artikel atau channel YouTube nerangno tentang kesyirikan mawon. Yang dibales, jenengan dibales atau tidak gak digatekne, itu pun sudah lepas gugur kewajiban kita untuk memberi atau melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Terus hitung-hitungan tiang nek dosa niku pirang taun ning neraka. Ngantos sak mangke saking napa ingkang kula pelajari saking Quran, saking hadis, saking keterangan para ulama niku kok mboten wonten rumusan ngoten niku. Mboten wonten rumusan sing luwih penting yang menyibukkan pikiran kita niku donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mboten wonten donga ya Allah umpama Engkau harus memasukkan aku ke neraka ya beberapa hari saja ya Allah. Jadi
mikire kula panjenengan sedaya, semangate kula panjenengan sedaya wis ngadoh sangka neraka ngoten mawon. Mboten kok terus marno hitung-hitungan wonten wah nek nglakoni janjang sira ya terus marno di neng hitung neng kalkulator ngoten. Wah, sampeyan tahu. Nah niku wonten rumusan wonten Quran niku diterangno wonten hadis niki kalau mau kan bahas surat Al-Mukminun nggih ayat 57 sampai pinten lho? Surat 1. Nah niku nek ngaji surat Al-Mukminun ayat 1 sampai ayat 11. Nah, niku akhirnya wonten tiang iman sing beruntung pada aflahal mukminun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Nah niku dipun sebutno ayat 2, 3, 4 dan seterusnya niku wong iman sing nglakoni ngene terus marang ulaika humul warisun alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris surga dan para pewaris surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Napa Al-Qur'an kok mengistilahkan pewaris? Nah, ini dibahas wonten kitab tafsir niku dibahas napa napa swarga niku diwaris. Biasanya sing diwaris niku napa? Ya harta benda, warisan kan ngoten. Nek politik utawa kerajaan Pak Rajane mati diwarisi kekuasaane kali sinten? Yogane sistem kerajaan kan ngoten. Dan iki wonten Quran wonten swarga niku nggih diwaris. Sehingga dipun jelasaken wonten setunggal hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan. Manzilatun fil jannati wa manzilun fin nar. Wa idza dakhala an-nara warisa manzilahu fil jannah." Tidaklah salah seorang di antara kamu kecuali walahu manzilani. Dia diberi oleh Allah 2 tempat tinggal. Jatah. Jadi istilahnya kula kadang-kadang nerangaken kapling swarga. Ngoten niku pancen wonten dalile ngene iki hadis riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ma minkum min ahadin illa manzilan illa walahu manzilan. Tidaklah salah seorang di antara kamu kecuali disediakan oleh Allah 2 tempat tinggal. Manzilun fil jannati wa manzilun fil nar. 1 tempat tinggal di surga, 1 tempat tinggal di neraka. Kula pengen sedaya menungso niku gadah 2 tempat tinggal ingkang sudah sampun dipun siapaken kalian Gusti Allah. Ini kok tempat tinggal yang swarga kaplingan. Carane kula pengen menyebut niku napa? Duwe kula pengen iki enggak ada kaplingan. Ning swarga karo kaplingan wonten neraka. Fa idza dakhala an-nar, maka jika seseorang di antara kamu masuk neraka, warisa manzilahu fil jannah, maka orang yang lain warisa ahlul jannati manzilahu. Maka penghuni surga mewarisi jatah dari orang yang masuk neraka itu tadi. Sehingga istilahnya di dalam Al-Quran wonten 3 ayat di dalam Al-Quran, surga itu adalah diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain kepada orang yang bertakwa. Di ayat yang lain diwariskan kepada orang yang
berbuat baik selama hidupnya. Nah niku sehingga nek ana wong Islam terus wong mukmin terus murtad nggih niku enjoy mawon. Alhamdulillah nambah aku kaplinganku swarga. Ana dituturi dinasehati kok ngeyel gak gak tekne gak merubah ke arah kebaikan, santai mawon. Gusti Allah ngendika wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu, siapa yang ingin silakan dia beriman, siapa yang ingin silakan dia kafir. Terus ana wong sing beriman mari ngono kafir murtad dirayakan, disiarkan dengan bangga. Sedih kan kula panjenengan. Mboten kafir-kafiro kene tambah jatahe niku kaplingan ing swarga sing disiapaken niku diwaris kali penduduk swarga. Cuma kula panjenengan mboten angka egois. Ana dulure, ana tanggane gak nglakoni salat kan alhamdulillah kaplinganku tambah. Mboten ngoten, syukur kon jomor carane Surabaya aku tambah mboten ngoten gak oleh egois. Bareng-bareng kaplingan teng swarga niku pun ombo-ombo. Wis nyukupi keinginan kesenangan kula panjenengan sedaya. Terus wonten keterangan menawi kula panjenengan nglampahi kesaenan ibadah niku berarti kula panjenengan bangun kaplingan wonten swarga niku. Sing kaplingan ning neraka wis ono megah, gak usah dibangun. Neraka kaplingan teng neraka dibangun apike kaya apa ae nggih. Mboten Dados tentang surga neraka niku kula panjenengan sedaya fokuse niku wis muga-muga waqina azabannar adoh saking neraka. Mboten usah ngentot wah aku nek lapor ini gak apa-apa sedina rong dina ning neraka. Engko ya manungsa kan ya dintas ning swarga. Mboten. Nek dintas, tambah di blek-blek. Monggo. Saged difahami nggih? Nggih. Menawi wonten sing kagungan ilmu rumus lakoni ngene ning neraka pirang dina, pirang jam, mboten monggo disampaikan. Kula tak catet e. Jelas dongane niku mugi panjenengan tebehaken kula ya Allah saking neraka. Wonten sing kepingin ngertos ta neraka niku. Sampun kula kinten cekap monggo kula panjenengan sedaya Kedua dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampun jangan lupa untuk saya ingatkan terakhir kali, mudah-mudahan bisa kula panjenengan mengamalkan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa saking Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 117 118. Ingkang keterangannya, pendalamannya, penghayatannya, pengertiannya sampun kula bahas wonten majelis menika. Mugi-mugi bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma ya Allah, sehatkanlah, afiatkanlah badan kami, sehatkanlah, afiatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah, afiatkanlah penglihatan kami. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqna ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi wal a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampailah kita di penghujung acara ini. Kami haturkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fatoni. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi apa yang kita perbuatkan untuk kedepannya. Dan untuk info selanjutnya, yakni hasil dari infak ahad pagi, yakni 1.002.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah kita untuk kedepannya. Penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka